Kalau sekarang itu lagi marak sekali, banyak perempuan-perempuan Papua yang kemudian diambil foto-fotonya, terus disebarluaskan begitu di Twitter tanpa izin, dan kemudian bentuk-bentuk fotonya itu sudah berubah. Oke. Hercules 3.000 lebih suara. Ino, Ya kak? aku lihat ini kan kemarin satu sempat posting foto ya, foto ini. Terus tiba-tiba ada yang ini coba Mana, Kak? apa namanya komen kayak begini. Ya ampun, ini kurang ajar sekali kak. Ini sebenarnya kalau sudah kayak begini, ini masuk penghinaan secara fisik, dan ini masuk juga dalam kategori kekerasan berbasis gender online kak. Oh ya? Benar kak. Ih, takut deh. Tapi sabar. Sebelum kita bahas, kayaknya ada baiknya kita sapa kita teman-teman. Oh dulu. iya, oke. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Noris dan kawan saya Novita, Nah, kita lagi di channel Papua Insight. Oke. Jadi hari ini kita membahas apa, Nov? Yang seperti tadi ya, kita sudah sedikit menyinggung tentang kekerasan berbasis gender online kak. Iya. Jadi tadi kan saya sempat posting foto ya, Nov ya. Iya. Tapi sebelum kita bahas dalam pembahasannya, ada baiknya tuh kayaknya teman-teman yang nonton ini harus like dulu ya. Iya. Terus apa lagi? Subscribe. Oke, jangan lupa nanti di-share video ini ya kalau ketika kalian nonton dan menyebarkan informasi ke teman-teman yang lainnya. Iya. Jadi tadi kan saya sempat cerita ke Novita kalau satu posting satu foto, terus tiba-tiba ada yang body shaming. Body shaming itu ngata-ngatain saya ya. Jadi dia sempat ejek-ejek saya tentang bentuk tubuh ya, bentuk tubuhnya saya. Jadi dia sempat body shaming, terus saya kasih tahu Novita, terus Novita ternyata bilang kalau itu tuh termasuk kekerasan dalam berbasis gender online. Kekerasan berbasis gender online. Tuh kira-kira bagaimana, Nov? Sebenarnya tuh kalau kekerasan berbasis gender online ini sebenarnya ruangnya saja yang kemudian berpindah begitu, bentuk kekerasan yang kemudian berpindah ke ranah internet yang difasilitasi dengan kemajuan teknologi sekarang. Oh, berarti seperti itu. Kenyataannya saat tidak face to face begini. Jadi tidak harus face to face atau tidak harus kekerasan secara fisik begitu, tetapi kita juga mungkin bisa jadi korban saat pelakunya ada di luar atau di jauh, keberadaannya jauh begitu daripada kita. Dia bisa melakukan itu ke saya, kekerasan berbasis online ini, gender tapi online ini ke saya, tapi dia posisinya tidak lagi di sini. Bisa di Jawa sana. Iya, betul. Oh ya ampun. Betul. Takut ya? Sangat menakutkan kak. Terus bagaimana dong? Jadi sebenarnya nih ada banyak sekali ya bentuknya, bentuk-bentuk gender, bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender online ini sendiri. Jadi yang seperti mungkin kawan-kawan juga di rumah mungkin sudah pada tahu istilah-istilahnya yang lagi marak kayak doxing itu, kayak mencari informasi kita, mengambil informasi pribadi kita tanpa sepengetahuan atau izin daripada kita. Terus yang kedua mungkin dengan ada pengancaman kayak begitu, atau mungkin dengan mengambil foto kita tanpa minta izin, kemudian foto-foto ini disebarluaskan dengan mungkin sudah berubah nih bentuknya, diedit atau kayak begitu kak. Satu pernah punya teman yang melaporkan kejadian itu. Jadi saya punya akun Twitter ya, Nov ya, waktu itu. Nah, terus teman saya tuh fotonya tuh diedit mukanya, dia punya foto diedit dimasukkan ke perempuan dengan tanpa busana begitu. Betul kak. Jadi itu termasuk ini ya, kekerasan berbasis online. Benar ya? kak, itu KBGO begitu. Jadi sebenarnya tuh kasus-kasus kayak begini banyak juga kak. Jadi yang masuk ke kantor kita, kantor LBH Papua juga mirip-mirip sama begitu. Dan juga ini juga sudah sering jadi perbincangan begitu ya kak di kalangan umum, atau mungkin yang kawan-kawan yang suka pegang-pegang handphone atau yang suka main gadget kayak begitu tuh sudah tahu begitu, menjadi rahasia umum kalau sekarang itu lagi marak sekali banyak perempuan-perempuan Papua yang kemudian diambil foto-fotonya terus disebarluaskan begitu di Twitter tanpa izin, dan kemudian bentuk-bentuk fotonya tuh sudah berubah. Berarti tapi tunggu dulu deh, saya kan agak belum paham nih kenapa sampai disebut sebagai kekerasan berbasis gender. Padahal kan sebenarnya ini bisa jadi pelecehan kan. Nah, kenapa sampai bisa disebut kekerasan berbasis gender? Kak, jadi kalau kekerasan berbasis gender itu dia hanya menyerang
lebih menyerang perempuan begitu. So, jadi tidak hanya kekerasan yang terjadi yang kita tahu sebelumnya, kekerasan fisik atau kekerasan yang bisa langsung kita lihat begitu. Iya. Jadi dia memang menyerang kelompok gender yang rentan terhadap kekerasan. Iya, betul. Tapi bicara soal kekerasan berbasis gender online ini, kira-kira kebanyakan kasus yang diterima sama teman-teman LBH apa saja tuh? Jadi banyak sekali Kak, mulai dari yang seperti tadi Kakak sudah sedikit sebutkan mengenai contoh Kakak, temannya Kakak kayak begitu ya. Terus ada juga yang masuk ke kita tuh seperti mengambil foto, terus fotonya tersebut dimasukkan ke akun jual beli, akun jual beli obat pembesar alat vital begitu, tanpa izin dari pengguna pemilik foto tersebut begitu Kak. Jadi pencurian foto itu karena kan saya juga punya ini ya kasus foto saya itu dipakai untuk identitas orang lain gitu. Nah itu juga termasuk Kak, itu ya, juga termasuk, tidak hanya sebenarnya berbau seksual ya berarti. Tidak hanya berbau seksual saja. Jadi bisa jadi bahkan korban penipuan juga bisa ya. Iya itu juga termasuk dalam kekerasan berbasis gender online. Kalau misalnya korban penipuan itu identitas saya nih, identitas saya mereka tahu kalau ternyata saya nih tinggal di alamat ini, terus nomor handphone saya, itu juga termasuk kekerasan berbasis. Nah itu tuh dalam hal seperti itu korbannya bisa dilacak atau tidak? Sejauh ini memang kalau yang menurut pengalaman advokasi kita sangat sulit begitu untuk dilacak, apalagi kalau sudah menggunakan akun-akun fake, kemudian yang dipakai adalah identitas korban begitu, itu sangat susah sekali. Iya. Karena beberapa kali teman-teman saya itu ada yang bilang sampai dijadikan akun-akun BO, tahu kan akun-akun BO, akun-akun untuk transaksi seksual gitu, transaksi bahkan transaksi obat-obatan terlarang, terus peminjaman uang dalam bentuk besar, tapi yang dipakai tuh identitas orang lain gitu. Iya saya paham. Ternyata memang agak mengerikan ya kekerasan berbasis gender ini ya. Betul Kak, secara sangat online. mengerikan. Nah terus kalau misalnya dia pindah kan tadi kan Novita bilang kalau ternyata kekerasannya tuh tidak cuman antara face to face kita nih kan saling berhadapan kayak begini. Iya. Berarti bisa jadi ini sindikat. Iya sih, bisa jadi ya, karena memang tidak harus kita langsung saling ketemu terus pelaku tersebut melakukan kekerasan, tetapi memang posisinya pelaku nih kadang ada yang di luar, kadang juga mungkin orang yang terdekat kayak begitu, cuman bentuk-bentuk atau ya bentuk-bentuk kekerasannya saja yang kemudian jadi kayak masalah begitu. Novita pernah tahu namanya revenge porn tidak? Jadi misalnya saya nih di sebelumnya tuh punya pacar gitu, terus kami melakukan satu hubungan intim, lalu direkam, lalu revenge porn itu karena pacar saya ini sakit hati dengan saya, terus dia menyebarluaskan video rekaman itu. Nah itu gimana tuh? Itu juga kasus ini juga mirip ya dengan yang pernah kita juga advokasi. Banyak ya ternyata ya. Jadi ternyata ada kayak upaya balas dendam atau semacam upaya balas dendam yang dilakukan oleh pelaku karena mungkin dendaman masa lalu yang mungkin kurang tersampaikan kayak begitu, akhirnya video-video yang sebelumnya sudah terekam sama kedua pasangan tersebut akhirnya disebarluaskan sebagai itu juga. Saya juga soalnya pernah ketemu teman saya, dia pernah bilang foto-fotonya waktu itu sempat disebarluaskan karena mantannya ini sudah agak kesal dengan dia. Jadi memang bukan video, tapi dalam bentuk foto-foto dia menyebarluaskan gitu. Nah terus bahkan waktu disebarluaskan, sebelum disebarluaskan dia tuh sempat mengancam kalau kau masih mau dengan saya tidak akan sebar kok punya foto-foto gitu. Nah itu bagaimana tuh?
rata-rata pelaku itu seperti itu ya, pelaku KBGO rata-ratanya seperti itu, mereka hanya punya memiliki niat untuk mengancam. Kemudian kalaupun sudah mengancam dan ancaman tersebut tidak diindahkan, justru video-video itu yang video-video atau foto-foto yang sudah seperti itu disebarkan. Jadi begitu teman-teman, ternyata kondisi KBGO ini meningkat. Apalagi sekarang ini masa pandemi ya, kita setiap hari di rumah ya. Iya. Satu kayak merasa bahwa kekerasan ini tuh makin meningkat karena mungkin orang tuh saking stresnya tidak bisa dalam rumah terus, tidak bisa beraktivitas di luar dan sebagainya macam. Akhirnya dia lihat foto, ya udah tuh komen tuh sembarangan seenaknya tangannya dia ya gitu. Oh ya mungkin ini ini kali ya, diedukasi kali ya yang kayak begini kali ya. Boleh diedukasi, kalau tidak langsung dilaporkan aja. Boleh ya? Boleh sekali. Jadi begitu ya teman-teman. Terima kasih loh teman-teman sudah mau ambil bagian dalam video ini. Dan Novita terima kasih. Saya jadi akhirnya tuh tahu ternyata yang begini-begini nih, yang sudah ngata-ngatain saya ini, itu termasuk kekerasan. Benar kan? Saya baru tahu. Bahkan yang sejenis-sejenis yang lainnya, bahkan pengancaman juga dilakukan tuh. Saya baru tahu. Jadi terima kasih banyak sekali Novita. Sama-sama, kayaknya kita memang harus kumpul lagi ya untuk bahas tentang apa tadi? Bentuk-bentuk ya? Bentuk-bentuk. Tadi ada namanya doxing ya? Iya. Oh iya, benar Kak. Oke, nanti kayaknya kita harus bahas itu. Tapi kayaknya untuk kali ini video ini cukup ya? Iya, cukup. Untuk perkenalan. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Nanti kita jumpa lagi ya. Dengan saya, Noris, dan kawan saya. Novita. Oke, hanya di YouTube channel Papua Insight. Oke, jangan lupa like. Dan subscribe. Oke, jangan lupa juga di-share ke teman-teman yang lain. Dadah. Dadah.